Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PGK Samalanga di channel kesayangan Anda. Saya kali ini telah melakukan ekspedisi untuk mencari tempat-tempat yang sangat bersejarah dari segi agama, religi, dan hal-hal yang menarik lainnya ya. Termasuk ke pulau yang sangat indah ini, pulau terluar dari Aceh, yaitu Pulau Simelu. Di sini katanya, kabarnya ada makam Tengku di Ujung, orang yang sangat berpengaruh dan orang yang sangat berjasa di dalam pengembangan Islam, serta orang yang sangat berjasa di Pulau Simelu ini. Saya juga punya narasumber. Arya, dengan Bapak Arya. Boleh Bapak cerita sedikit bagaimana kisah Simelu ini, Pak? Jadi kisahnya Tengku Halilullah atau Tengku di Ujung datang ke Simelu ini, yaitu pada saat Tengku Halilullah mau pergi haji pada masa zaman Sultan Iskandar. Beliau Tengku di Ujung ini menghadap Sultan, melapor mau ke haji. Sultan mengatakan bahwa kapal haji itu sudah berangkat, tidak mungkin ikut. Tapi lebih bagus mengislamkan satu pulau, yaitu namanya Pulau U. Pulau U. Jadi di sana, di Pulau U itu dulu orangnya belum punya agama. Jadi di sanalah disuruh diperintahkan Sultan berangkat ke Simelu. Waktu berangkat ke Simelu, maka Sultan memberikan pendamping, yaitu Putri Melu. Jadi sampainya di pulau ini, yaitu di daerah Simelucut, mereka ketemulah dengan Songsong Bulu dengan beberapa pertarungan yang sangat luar biasa yang tidak masuk di akal rasanya. Yang pertama sekali, seperti sayembara itu ya? Sayembara. Jadi pengakuan Songsong Bulu ini kalau dia kalah baru dia mau mengikut Tengku di Ujung ini. Songsong Bulu itu siapa? Semacam raja. Semacam raja dulunya di sini. Di sini yang belum punya agama. Oke. Belum punya agama, jadi agamanya itu nggak ada lah. Jadi makanya Tengku di Ujung ini diperintahkan Sultan untuk datang ke Pulau U ini untuk mengislamkan orang-orang yang ada di sini. Jadi pertarungan dalam laut tadi itu memasak nasi. Jadi sehingga menurut cerita Songsong Bulu kalah. Kemudian pertarungan selanjutnya yaitu di jala. Disuruh orang menjala di laut, siapa yang bisa tahan dalam jala itu. Ternyata izin Allah, Songsong Bulu juga kalah. Jadi ada satu versi lagi. Jadi waktu berangkat Putri Melu di ke Simelu, dia ada cermin kaca. Putri Melu yang dinikahi oleh Tengku di Ujung ini. Jadi kuburannya bersebelahan nanti. Jadi pada saat orang-orang Songsong Bulu ini berlarian, dibilangnya kalian tidak usah lari, kalian sudah di dalam kaca ini semua. Itu kan. Kalau tidak percaya kalian coba tengok, betul kalian sudah di dalam? Oh ya betul lah, jangan keluar kemana-mana, ikut masuk Islam. Itu takut waktu itu mungkin disunat ya. Jadi dibuatlah cerminan itu. Jadi alhamdulillah pada saat Tengku di Ujung menaklukkan tadi Songsong Bulu ini, semuanya lah berangsur-angsur masuk Islam di pulau ini. Alhamdulillah di Simelu ini 99% pemeluk agama Islam semuanya. Jadi hanya 1% itu agama Kristen, Buddha, mungkin Katolik. Itulah sejarah singkatnya yang dapat saya ketahui. Mungkin ada nanti sumber-sumber lain yang untuk memperkuat obrolan kita ini. Iya, menarik itu Pak. Ya, terima kasih Pak.
Senang sekali nih, wah, sambil ngeteh nih, ngeteh hangat di pinggir pantai di Batu Rundung Surfing Resort ya, surf resort. Iya, bersama ownernya langsung ini. Nah, boleh tahu nggak Pak hal yang terjadi di saat tsunami kemarin? Alhamdulillah makamnya Tengku di Ujung itu tidak kena air. Jadi dilewati semacam gelombang begitu, tapi tidak masa kena air, artinya tidak kena air. Kalau seandainya ada orang-orang di bawah dekat kubur itu, mungkin kuburan itu mungkin nggak kena dia tsunami. Selamat itu ya. Tapi alhamdulillah di Simelu ini cuma 7 korban tsunami-nya. 7 orang aja. 7 orang. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, begini ceritanya pula. Di Simelu ini ada kearifan lokal. Oke. Kearifan lokal. Kalau seandainya terjadi gempa besar, masyarakat di sini berduyun-duyun melari ke gunung, menghindar daripada bencana tsunami. Karena pernah terjadi pada tahun 1907 tsunami juga di pulau itu. Jadi 2004 kemarin terjadi lagi tsunami. Tapi alhamdulillah di Simelu hanya 7 orang aja yang meninggal dunia. Itu pun karena pergi mencari ikan yang terdampar. Ditengok orang itu dikejarlah ikan yang terdampar. Karena pada saat tsunami itu dia harus surut airnya dulu, baru ditolaknya dengan gelombang besar. Jadi kearifan lokal masyarakat Simelu itu sampai hari ini masih maksudnya teringat, walaupun dia masih kecil, tapi kalau terjadi gempa agak besar mereka langsung berlari ke arah yang lebih tinggi gitu ya. Yang sering disebut apa namanya, semong ya, semong itu ya. Kata-kata semong ini di Jepang itu kan tsunami ya. Jadi orang Jepang mengundang Bupati Simelu dulu datang ke Jepang menceritakan sejarah semong ini. I see. Ya, begitulah sejarah singkat tadi. Kuburan Tengku Ujung tadi tidak kena air pada saat tsunami. Itu kelebihannya itu Pak, karamah ya kalau biasa kita, insya Allah. Ya, sama Langa insya Allah besok akan berziarah ke makam Tengku di Ujung. So stay tune dan ikuti selalu channel Tengku Samalanga, TGK Samalanga gitu ya. Dan dengan cerita semong itu Pak, saya juga pernah mendengar bahwa dari ada beberapa teman saya yang sama kuliah di sini, ada semacam hikayat ketika orang Simelu itu kalau gempa itu adalah ayunanmu ya. Kalau air sumong itu adalah air mandi gitu ya. Semacam seperti itu Pak ya. Ada senandungnya ya. Nanti Pak Tengku Samalanga harus cari orang yang pintar senandung. Kalau saya tidak ada paham. Iya siap. Ada jalan belok kiri katanya. Lokasi makam Tengku di Ujung. Ini dia lokasi makam Tengku di Ujung. Assalamualaikum. Lokasi makam Tengku di Ujung ini. Kita sudah sampai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Posisinya di ujung, mungkin dikatakan Tengku di Ujung. Mana nih? Kita belok kiri atau belok kanan? Makam Tengku di Ujung di mana, Dek? Kiri, kanan? Hah? Sini ya? Dek, makam Tengku di Ujung situ ya? Ujung situ ya? Oh ya. Langsung kita hadang untuk mendapatkan informasi yang akurat. Berarti langsung kita hadang. Assalamualaikum.
kemari, termasuk Presiden SBY, mantan Presiden SBY, UAS juga. Beliau orang yang paling berjasa di Simeluh, mengislamkan orang-orang di Simeluh.